Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, jadi nih saya lihat kelasnya nih lumayan kotor ya. Mohon untuk minta tolong ya untuk sampah yang ada di bawah meja tolong diambil, habis itu dibuang di tempat sampah luar, dan jangan lupa cuci tangan setelahnya, lalu kembali ke kelas dan duduk di tempat masing-masing. Sudah anak-anak? Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan pada akhir pembelajaran kita mendapatkan manfaatnya. Untuk ketua kelas silakan untuk dipimpin doa. Terima kasih. Saya absen ya anak-anak ya. Apa ada yang nggak masuk? Alhamdulillah kalau masuk semua ya. Agung Ilham, Ahmad Dwi, Aisyah Widatul, Andika Pratama, Cindy Eka, Dian Rizaki, Evira Nafidaryanti, Reslianta Sabila, Veronica Putri, Yunia Dwi. Alhamdulillah masuk semua ya anak-anak ya. Baik, di sini ada yang tahu saya mau menjelaskan apa? Ya benar, mitigasi bencana. Apa itu mitigasi bencana? Mungkin ada yang mau menjawab sebelum saya terangkan. Baik, saya terangkan ya. Mitigasi bencana merupakan sebuah upaya untuk mengurangi resiko dari adanya bencana dengan cara pembangunan fisik dan penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Pembangunan fisik yaitu berupa rumah, pembangunan rumah, gedung, dan lain sebagainya. Bagaimana arsitektur yang baik untuk rumah dan bangunan-bangunan tersebut agar kokoh dan kuat menghadapi dampak dari adanya bencana. Lalu di sini ada tahapan-tahapan mitigasi bencana. Yang pertama yaitu tahapan pencegahan. Tahapan pencegahan ini menitikberatkan kepada pihak-pihak berwajib yang bersangkutan untuk menetapkan perundang-undangan mengenai resiko bencana, yaitu dengan menetapkan peta rawan bencana, peraturan RUPTL yang bersangkutan dengan pembangkit listrik, lalu menetapkan rencana tata guna lahan. Setelahnya mitigasi. Mitigasi adalah upaya pencegahan atau mengurangi risiko bencana. Hal ini dapat dilakukan dengan pembuatan tanggul, breakwater, rehabilitasi, dan juga normalisasi saluran. Yang ketiga, kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan yaitu pelatihan dan pendidikan petugas yang ada di lapangan dan petugas operator pemerintah. Hal ini dilakukan untuk melatih skill dan melatih terampil para petugas dan kemampuan serta kewaspadaan masyarakat. Jadi, kesiapsiagaan ini merupakan pendidikan dan pelatihan bagi petugas yang nanti akan bertugas di lapangan dan petugas operasional yang ada di pemerintahan kantor pusat ya. Lalu dilakukan sosialisasi.
dan pelatihan juga untuk masyarakat agar masyarakat tahu apa dampak bencana dan apa itu bencana, sehingga masyarakat mampu mengerti bagaimana cara mengatasinya dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Lalu tahapan yang kedua yaitu tahapan perencanaan sedang terjadi atau masih terjadi. Yang pertama yaitu peringatan dini. Peringatan dini memberikan tanda atau isyarat kepada masyarakat tentang terjadinya bencana yang akan terjadi. Hal ini memberikan kesempatan pertama atau isyarat ini, pemberitahuan ini diberikan pada kesempatan pertama dan pada tahap paling awal, sehingga masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, memiliki kesempatan untuk menyelamatkan dirinya. Lalu yang kedua yaitu penyelamatan dan pencarian. Penyelamatan dan pencarian yaitu pertolongan dan bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana. Mencari, meneliti, dan memilah penduduk yang kita temukan, apa itu penduduk yang telah meninggal, penduduk yang mengalami luka ringan, luka berat, hingga penduduk yang sehat yang hanya terkena shock. Setelah itu yang terakhir yaitu pengungsian. Pengungsian yaitu pemindahan penduduk yang masih sehat dan penduduk yang masih mendapatkan dampak dengan mendapatkan luka ringan ke tempat-tempat yang lebih aman dan terlindungi dari resiko dan ancaman bahaya. Sedangkan untuk masyarakat yang memiliki luka berat biasanya akan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Setelah itu, tahap yang terakhir yaitu tahap sesudah bencana. Yang pertama adalah penyantunan dan pelayanan. Proses ini, kegiatan ini, penyantunan dan pelayanan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu menyediakan tempat tinggal sementara, lalu memenuhi kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, dan juga menyediakan kesehatan yang dapat memberikan penanganan terhadap masyarakat yang terkena dampaknya. Lalu konsolidasi ini merupakan kegiatan evaluasi kepada petugas maupun masyarakat yang telah melakukan kegiatan mitigasi tadi, di mana dengan evaluasi ini dilakukan dengan cara melakukan mencari dan penyelamatan ulang korban yang masih belum ditemukan. Setelah itu, rekonstruksi yaitu merupakan pembangunan kembali sarana prasarana yang telah rusak yang diakibatkan oleh bencana yang terjadi. Mitigasi bencana tidak akan terjadi apabila tidak ada bencana. Bencana merupakan sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang menghambat dan merugikan makhluk hidup, terutama manusia. Bencana diakibatkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor alam, faktor yang kedua yaitu faktor oleh manusia sendiri. Gempa bumi merupakan salah satu contoh dari bencana alam. Gempa bumi sendiri ini terjadi akibat adanya getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat dari pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba, sehingga membuat mengakibatkan gelombang seismik, sehingga bumi mengalami pergetaran atau
Gempa bumi ini terjadi karena adanya pergeseran kerak bumi. Gempa bumi sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama, gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik ini terjadi akibat aktivitas magma atau gempa bumi vulkanik ini terjadi sebelum terjadinya gunung api meletus. Lalu, gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik diakibatkan oleh aktivitas tektonik di mana terjadi pergeseran lempeng. Dan yang ketiga yaitu gempa bumi runtuhan. Sebenarnya gempa bumi runtuhan dan gempa bumi buatan itu hampir sama dikarenakan oleh pertambangan. Yang membedakan adalah gempa bumi runtuhan ini bisa dikatakan gempa bumi lokal karena terjadinya pada daerah kars atau kawasan kars, sedangkan untuk gempa bumi buatan itu dapat terjadi di mana saja kawasan yang menjadi kawasan pertambangan. Untuk gempa bumi tumbukan, gempa bumi tumbukan ini terjadi akibat meteor atau asteroid yang jatuh dan menghantam bumi. Ya, dari penjelasan saya, apa ada yang kurang jelas atau belum paham bisa ditanyakan. Apabila tidak ada, saya tutup pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk nanti setelah pulang ini untuk dipelajari lagi, dan jangan lupa untuk belajar materi yang selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.